Kita akan mulai pagi ini dengan topik baru. Ini adalah, nah kita mulai dengan topik baru yaitu tentang World Wide Web. Jadi ini keamanan World Wide Web sebentar. Oke, mudah-mudahan sudah tampak di layar Anda ya. Jadi kita lanjutkan sedikit demi sedikit ya. World Wide Web. Nah, World Wide Web sendiri awalnya dikembangkan oleh Tim Berners-Lee ini sekitar awal tahun 90. Akhir 89, awal 90 ya, tahun 90, 91 lah, sekitar segitu. Ketika dia berada di CERN. CERN itu adalah tempat penelitian yang terkait dengan linear particle accelerator. Ya, jadi tempat eh, yang mencari partikel terkecil di dalam dunia ini ya. Eh, Boson kalau salah Higgs baru saja meninggal, salah satu orang yang penelitinya ya, mencari muon dan seterusnya ya. Kalau dulu kan partikel itu atom terus turun ya, jadi molekul atom, kemudian turun lagi menjadi apa, proton, elektron, sekarang muon, nanti lebih kecil lagi nggak tahu apa lagi gitu ya. Nah, baru ini meninggal, nanti dilihat di sana. Kemudian juga kalau Anda yang senang nonton film Netflixan, mungkin nonton Three Body Problem. Di Three Body Problem itu ada cerita-cerita sedikit tentang fisika dan disebut-sebut tentang CERN juga ya. Ada gambarnya tentang linear particle accelerator yang mana itu agak macam-macam ceritanya. Nanti inilah ya, jadi silahkan dicerna juga. Nah, anyway, si Tim Berners-Lee ini salah seorang peneliti yang di sana kemudian dia mengembangkan sistem World Wide Web. Alasannya sederhana, karena di tempat penelitian itu kan orang-orangnya terdiri dari berbagai latar belakang ya, latar belakang dari berbagai negara, toolsnya berbeda-beda, melakukan peneliti di tempat yang sama, sehingga menjadi masalah adalah bagaimana sharing information. Sharing informationnya, kalau seseorang membuat laporan, gimana laporan itu bisa diakses, disimpannya di mana, dan seterusnya. Nah, dari dulu memang sudah ada ya yang namanya FTP ya, File Transfer Program. Tetapi problem dari FTP itu adalah kita harus mencari tahu tempatnya FTP-nya itu ada di directory mana, harus gini-gini gitu ya. Sehingga menjadi agak ribet ya. Maka si Tim Berners-Lee ini menemukan sebuah cara gimana untuk mengaksesnya dengan lebih mudah. Sebentar ya, ini saya mau coba ada cara yang lain nggak ya supaya ada wajah saya di sini. Ini mau sekalian eksperimen ya sebentar. Ini biasa saya sekalian eksperimen ya sebentar. Bisakah saya eksperimen? Oke, ya, tidak bisa ya sebentar. Saya coba ya. Ini mau eksperimen. Zoom in, zoom S. Oke. Tadi teh bisa ya, bisa. Oh maaf, bisa sharing ininya apa? Logitech webcam. Oke. Oke, harusnya bisa itu apa sharing eh, videonya ya. Nggak apa-apa. Anyway, sebentar ya, saya ini kan lagi share. Oke, nah ini adalah sebentar lagi. Oke, nah jadi dia menyederhanakan sebenarnya sistem hypertext itu sudah banyak ya, bukan bukan sesuatu yang baru ketika si Tim Berners-Lee ini mengembangkan World Wide Web. Yang dia ubah itu adalah sebetulnya dia itu menyederhanakan sistem hypertext ya. Kalau kalau nggak salah sebelum ini tuh ada sistem yang namanya Sanadu kalau nggak salah ya, Sanadu. Sanadu itu shifter hypertext tapi sangat complicated sehingga orang tidak banyak yang menggunakan. Kemudian dia sudahlah dia mengembangkan ya sebuah standar dokumen ya, dokumen yang disebut markup language ya. Jadi dia buat yang namanya hypertext markup language ini sebetulnya merupakan penyederhanaan dari standar generalized markup language ya. Yang ini terlalu kompleks. Lagi-lagi dia sederhanakan. Kemudian dia juga membuat protokol HTTP ya, HTTP ini dia sederhanakan juga, ini protokolnya dia sederhanakan juga. Jadi semuanya disederhanakan. Jadi nanti ke depan hari kalau Anda melihat ya, mungkin ada kalau ada sesuatu sistem yang kompleks, maka Anda bisa melakukan penyederhanaan ya. Itu merupakan sebuah kontribusi yang luar biasa ternyata penyederhanaan gitu ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh si Tim Berners-Lee ya. Kalau dilihat ini, nah saya senang cerita gini karena saya ikut mengembangkan di awal-awal ini karena by accident
pada saat itu saya juga lagi menggunakan sistem operasi yang namanya NextStep di komputer Next ya. Jadi ini awalnya ini hanya untuk dikembangkan di lingkungan NextStep ya, kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat mana ini. Nah itu kan kalau lihat di sebelah kanan ini ya, nah itu kan ada NextStep-nya tuh. Ada ini ya, gambaran si NextStep OS-nya. NextStep ini kemudian nantinya di kemudian hari dibawa, oh ya Next ini adalah perusahaan yang dikembangkan oleh Steve Jobs ketika dia lepas meninggalkan Apple ya. Steve Jobs ditendang dari Apple, kemudian dia buat Next, kemudian nantinya dia balik lagi ke Apple, maka ini dibawa ya si NextStep ini dijadikan menjadi bagian dari OS-nya yang sekarang turun-turun menjadi Mac OS sekarang ini, jadi turunannya seperti itu. Nah, awalnya si web itu tidak terlalu menarik ya karena itu tadi ya hanya di lingkungan yang terbatas, mungkin di Next Step, kemudian dia kembangkan juga di sistem Unix source code-nya dibuka ya oleh si Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee itu hebatnya tuh semuanya ini sama dia dijadikan menjadi sesuatu yang public domain ya. Hebat tuh dia tuh hebatnya tuh dia buatkan menjadi public domain. Maksudnya public domain itu adalah menjadi milik semua orang. Jadi dia tidak dipatenkan ya, tidak ya nggak dibuat intellectual property miliknya dia. Ini di masa di mana orang-orang cari duit ya, intellectual property sistem Berners-Lee nggak, itu dia dipublikkan ya. Nah, lingkungan terbatas maka tidak ngetop sampai pada suatu saat ada mahasiswa yang melakukan kerja praktek atau internship. Nah ini namanya Mark Andreessen ya, Mark Andreessen dan kawan-kawan ini dia di Illinois ya, dia mahasiswa Illinois University Computer Science sana, informatikalnya Illinois. Kemudian mereka itu kerja prakteknya di NCSA. Nah kalau di Eropa itu tadi ada CERN ya, CERN itu ya. Maka kalau di Amerika ininya padanannya itu NCSA ya. National Supercomputing lah ya, di tempatnya supercomputing ini sama-sama yang meneliti linear particle accelerator atau apa gitu. Si anak-anak ini diminta untuk mengembangkan web browser ya. Jadi dia dimintakan untuk mengembangkan web browser karena waktu itu web browser terbatas. Maka muncullah web browser yang namanya Mosaic ini. Ya. Nah hebatnya nih karena mereka melakukannya untuk kerja praktek, mereka hebatnya ini membuatnya itu di multi platform ya. Jadi dia ada di Windows-nya zaman dulu Windows 3.1 kalau nggak salah ya. Terus di Mac-nya juga Mac yang lama, Unix-nya juga Unix Sun Operating System dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini Mosaic ini sebetulnya juga masih berada di platform yang lama. Tetapi, nah ada tetapinya. Tetapinya karena dia dikembangkan untuk multi platform, maka mulailah dia menjadi populer. Jadi ini mulai populer Mosaic zaman dulu ya. Nantinya turunan dari Mosaic ini nanti yang akan menjadi Mozilla ya. Mozilla yang nanti turunannya lagi yang menjadi bagian dari Firefox ya. Jadi kalau Anda lihat itu turunannya panjang ceritanya dari sini gitu ya. Oke, jadi ini ceritanya seperti itu ya. Nah, zaman inilah mulailah internet ya, pada zaman itu ini ya mulai rame ya, zaman itu internetnya mulai luar biasa gara-gara ini ya. Mulai ada Mosaic ini zaman dulu mulai luar biasa. Kemudian dalam perjalanannya, Mark Andreessen ini kerja praktek dan lain-lainnya, dia kembali lagi ke kampusnya. Nah, kalau ini di sini itu adalah entrepreneurnya namanya Steve Jobs. Ada entrepreneur satu lagi namanya Jim Clark. Nah, ini ceritanya panjang ya. Ini saya cerita seperti ini untuk mengencourage Anda menjadi entrepreneur ya. Pengen jadi Steve Jobs, oke. Ada satu lagi Jim Clark. Jim Clark ini dulunya dia entrepreneurnya membuat perusahaan yang namanya Silicon Graphics ya. Silicon Graphics SGI kalau nggak salah namanya Silicon Graphics ya. Ini lupa saya apa internasional, tapi Silicon Graphics itu perusahaan yang membuat workstation yang luar biasa indahnya, operating sistemnya juga hebat, setara lah ya dengan bahkan lebih hebat daripada si Next Computer ini ya, Silicon Graphics ya. Sama seperti halnya Steve Jobs, dia juga ditendang dari Silicon Graphics sama board of directornya ditendang, dia luntang-lantung. Terus dia bilang, ini kok ada sesuatu apa nih yang namanya internet ini apaan sih gitu ya. Ada yang namanya web nih apaan sih gitu ya. Terus dia mulai lihat-lihat, ada yang menarik nih web, dikasih tahu yang namanya ini Mosaic menarik segala macam. Oh hebat ya si Mosaic ini gini. Siapa yang buat?
adalah anak-anak yang namanya Mark Andreessen dan kawan-kawan. Oh ya, Mark Andreessen dan kawan-kawan. Maka si Jim Clark tadi ini di Mark Andreessen tuh diajak datang ke California. Ini kan di Illinois ya. Illinois diundang ke California. Yuk kita buat perusahaan ya, buat perusahaan untuk membuat web browser yang namanya Netscape. Ya. Jadi ini Netscape adalah perusahaan yang membuat web browser juga, tapi komersial ya. Jadi ini Jim Clark segala macam. Nah si Netscape inilah yang kemudian akhirnya meledak luar biasa. Ya. Dan ini adalah perusahaan yang melakukan cikal bakal IPO startup ya .com itu adalah si Netscape ini. Dia yang menginisiasi mengawali perusahaan yang belum untung, ya, perusahaannya belum untung nih. Baru seingat saya juga belum sampai setahun ya. Kemudian ini perusahaan tech company ya yang kemudian dia IPO. IPO ini meledak luar biasa sehingga ini yang awal-awal .com booming ini gara-gara si ini nih .com booming. Seperti halnya sekarang ya orang-orang lagi wah AI ini zaman dulu ini ya. Si Netscape ini yang membuatnya .com booming sehingga akhirnya Jim Clark kaya raya, si Mark Andreessen kaya raya dan dia akhirnya sekarang menjadi venture capital lah kira-kira. Jadi seru ya. Jadi ini World Wide Web ada cerita-cerita di belakang layarnya, cerita-cerita yang terkait dengan entrepreneurship dan seterusnya. Kemudian yang menarik lagi adalah, nah itu di sisi web browsernya ya, web browser one thing ya. Di sisi servernya kalau tadi si Tim Berners-Lee membuat web servernya juga ya tadi kan ya, dia harus buat HTTP servernya. Maka si Mark Andreessen dan kawan-kawan ini juga membuat web servernya juga ya. Yang namanya kalau itu tadi Mosaic, web servernya dikembangkan sama-sama namanya NCSA HTTPD ya. Jadi NCSA HTTPD. Jadi dulu web server tuh ada yang satu yang buatnya grupnya Tim Berners-Lee, terus satu lagi nih NCSA ya. NCSA HTTP web server. Nah, mulailah inilah yang paling populer. Ya, jadi dulu yang paling populer ini. Netscape juga akhirnya membuat web server tapi komersial ya. Jadi dia enggak terlalu populer. Jadi orang-orang pakainya NCSA web server. Gitu ya. Dalam perjalanannya NCSA web server ini mulai banyak ya, tapi orang-orang mulai tadi .com mulai meninggalkan si web servernya ini buat perusahaan lah ini itu sehingga si NCSA HTTPD servernya ini agak terbengkalai dalam artian lambat ya upgrade-nya. Jadi kan ini sebuah proyek open source ya, rame-rame dikelola. Jadi kalau ada upgrade, ada patch baru ya, dikirimkan ke NCSA ini tolong ditambahkan atau diperbaiki kodenya gitu ya. Nanti di-apply terus didistribusikan lagi versi berikutnya lagi gitu ya. Jadi patch-patch itu di-supply ke NCSA HTTPD. Tapi lama-kelamaan itu jadi lambat ya si yang ngerjain di NCSA-nya lambat ngerjainnya gitu. Jadi akhirnya orang ngefork ya membuat fork ya, fork itu membuat versi baru lah ya dari NCSA HTTPD. Nah, dia ini web servernya apa gini. Karena webnya ini adalah dari NCSA HTTP yang di patch ya. Patch itu tambahannya. Ditambal sulam ya, patch itu tambalan ya. Jadi ini adalah web server yang tambal-tambalan. Jadi ini Apache ya, Apache web server gitu. Jadi namanya Apache web server gitu. Karena namanya Apache web server yang ditambal sulam lah gitu ya. Kok namanya kedengar-dengarannya kayak Apache ya, Apache jadi Apache web server. Jadi ya udahlah dikasih nama Apache. Apache. Jadi Apache web server itu alasannya itu artinya dari sini Apache web server. Jadi Apache sekarang Apache ya. Awalnya itu Apache web server. Nah, kemudian inilah yang banyak digunakan sekarang Apache ini ya, Apache web server banyak turunannya, nanti turunannya aja lagi Nginx ya. Nginx dan seterusnya lagi dari turunan-turunan dari sini dan kemudian akhirnya muncullah grup-grup atau yayasan yang mengembangkan web ini, mengembangkan Mozilla segala macam ya, yang nanti Firefox, Chrome dan lain sebagainya dan web server segala macam ya dari Apache ini. Ya, muncullah itu. Anyway, jadi ini adalah sejarah World Wide Web, awalnya gerombolan di CERN, kemudian gerombolan dari NCSA dan kemudian mendunia. Sekarang semua orang ikut berkontribusi di sini dan ada konsorsiumnya. Gitu ya. Jadi ini menjadi standar dunia. Itu. Jadi kalau Anda ingin mengubah dunia mulailah dari yang sederhana tadi ya.
menyederhanakan sesuatu atau menyederhanakan tadi ya HTML, HTTP sederhanakan. Anyway ya itu udah. Kemudian mari kita lihat jadi sistemnya yang di dalam kacamata si Tim Berners-Lee ini adalah sebuah sistem yang centralized ya, tersentralisasi. Jadi kalau kita lihat computing itu ada macam-macam, ada centralized. Dulu zamannya mainframe juga centralized mainframe. Kemudian muncullah apa ya namanya PC lah ya. PC itu nanti menjadi decentralized. Kemudian muncul lagi web server centralized. Mobile juga membuatnya decentralized. Bahkan blockchain buatnya distributed ya. Ada lagi nanti centralized, decentralized, distributed gitu. Jadi ini computing yang apa ya secara filsafatnya, filosofisnya itu berubah-ubah ya. Pendulumnya itu berubah-ubah. Sekarang kalau web itu tersentralisasi. Di mana ada satu web server ya yang semua kodenya adalah di web server, sementara pengguna hanya membutuhkan web browser untuk mengakses server tersebut. Maka muncullah konsep thin client. Jadi kliennya itu hanya butuh web browser ya, nggak butuh apa-apa lagi. Nah inilah munculnya, ini adalah muncul juga namanya net komputer ya, net komputer atau net computing ya. Net komputer, jadi komputer yang sebenarnya hanya web browser. Dulu sampai ada satu device namanya Java Station ya. Java Station itu adalah komputer yang hanya isinya hanya web browser. Itu buatannya Sun, isinya hanya Hot Java web browser. Nggak ada apa-apa lagi, cuma web browser. Jadi dikasih web browser aja lah. Jadi harus membuat coding macam-macam di dalam si Hot Java itu. Semuanya dibuat dari Java. Nah kebetulan dulu kerjaan saya salah satunya adalah develop application untuk Java Station tadi ya. Jadi saya develop email client, newsreader, pokoknya semua kerjaan saya harus bisa dilakukan dari web browser. Baca email, create, compose dokumen, segala macamnya. Bahkan mengerjakan word processing juga harus di dalam web browser dulu ya. Nah, karena network makin cepat, centralize aja semuanya di web server. Ya. Nah ini sangat menarik dari kacamata manajemen juga karena softwarenya juga manajemennya menjadi lebih mudah ya. Karena kalau ngupdate software itu tinggal di servernya aja diupdate, di kode di web servernya diubah, kliennya nggak perlu diubah segala macam, langsung softwarenya jadi terupdate gitu ya. Kalau sekarang kan kalau kita ngupdate client software itu kan yang ngupdate kode di sisi kliennya itu kan ribet sebetulnya kan ya. Bayangkan ini kayak Zoom aja, ini kan kita ada client programnya harus diupdate ya secara berkala. Bayangkan kalau kita kayak perusahaan yang banyak kliennya, banyak desktopnya tuh kayak BRI misalnya. BRI itu setahu saya ya ada belasan ribu komputernya desktopnya. Jadi kalau Anda mengubah aplikasi desktop, bayangin Anda harus mengubah 15.000 komputer yang harus diinstal aplikasi kliennya gitu. Wah ini jadi repot. Kalau kita pakai web browser, servernya aja yang diupdate, softwarenya langsung semuanya terupdate ya. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet ngupdate kliennya. Ya. Jadi ini yang menjadi menarik dari sebuah web browser itu. Makanya sebetulnya konsepnya sekarang ada orang-orang install apps lagi kan ya. Itu sebenarnya malesin juga. Karena kalau ngupdate apa? Semua apps itu harus diupdate. Ya. Jadi nanti kalau kita punya customer, customer-nya 5 juta customer gitu kan ya. Berarti kalau kita ada version baru, semua 5 juta customer kita harus update softwarenya, client softwarenya. Kalau pakai web browser kan nggak gitu. Di web browser kita update semuanya secara update. Ya, jadi ini dari sisi manajemen ini sangat menarik ya. Tapi gitulah sekarang pendulumnya sedang berubah lagi. Nah, web browser dulunya hanya ya web browser aja, dia hanya bisa merender HTML ya, teks saja, image ya. Wah, gimana kalau kita ingin yang lebih kompleks dari itu? Maka ditambahkan fitur-fitur dengan menggunakan plugin. Sehingga si web browser itu punya fitur tambahan misalnya memainkan multimedia, animasi dan seterusnya. Kalau dulu yang banyak dipakai itu Macromedia Flash ya, sekarang sudah mati ya. Jadi ini banyak fitur-fitur baru lagi ya browsernya. Yang intinya padahal sebetulnya adalah browser yang tadinya hanya thin client, kemudian kita gemukkan dengan menambahkan plugin-plugin tadi. Sehingga dia bisa lebih fleksibel, kayak desktop aja. Dan bahkan kemudian dikembangkanlah bahasa yang bisa jalan di browser. Nah awalnya ini memang ada dua bahasa yang dikembangkan, iya nyaris bersamaan ya. Namanya juga nyaris sama, yang satu Java, yang satu JavaScript. Dua-duanya ini beda kan ya. Tapi banyak orang yang kadang-kadang agak bingung juga ya kalau bukan orang yang
yang bergerak di bidang computing, ini Java atau JavaScript bedanya apa? Oh jelas jauh kan ya. Prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menjalankan sebuah program di dalam web browser. Ingat tadi kan ya, thin client itu kalau hanya bisa baca teks segala macam useless ya. Makanya dulu ada perang thin client itu didukung oleh Oracle, sementara yang fat client atau desktop itu didukung oleh Microsoft. Jadi ributlah Microsoft sama Oracle. Microsoft bilang ngapain kita pakai web browser, nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja, nggak bisa gini, nggak bisa gitu, nggak bisa jalanin aplikasi. Benar juga ya, kalau aplikasinya harus ke web bolak balik ya. Pada zaman dulu juga network kan lambat ya, bolak balik. Jadi experience-nya tuh nggak enak ya, lambat. Nah, maka orang mengembangkan gimana kalau kita jalankan aplikasi di sisi di dalam kliennya gitu, di dalam web browser. Maka muncullah JavaScript yang mana bisa dijalankan di situ ya, script yang mana dijalankan di dalam web browser kita. Nah, kemudian muncullah dari sana juga dikembangkan Java yang mana sebetulnya di dalam web browser kita dijalankan sebuah virtual machine sehingga Javanya itu running di dalam sebuah virtual machine. Sehingga mau dia jalannya di web browser atau standalone selama ada virtual machine, Java virtual machine, kode kita jalan terus. Nah, jadi inilah arsitektur di dalam web ya. Yang mana kalau kita sederhanakan arsitekturnya itu sebetulnya ada 3 komponen. Jadi ada server ya, server ini yang menjalankan, yang hosting dokumennya segala macam ya, tempat kita menyediakan dokumen-dokumen ya, dan aplikasi gitu ya. Terus kemudian nih kliennya ya, kliennya ada macam-macam ya. Mulai tadi ya, mulai dari ya kalau kita lihat dari awalnya tuh ya, dari mulai Mosaic ya, udah Mosaic, Netscape, kemudian nah mulailah muncul-muncul Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, Safari punyanya Apple, Opera yang tadinya banyakkan di mobile phone ya, muncul Vivaldi, Brave, Galeon, KDE-nya ya, KDE File Manager, Links, Chameleon, macam-macam ya. Dan ini mulailah kliennya ya untuk mengakses web server. Dan ini terhubung dengan jaringan yang menggunakan protokol awalnya HTTP, kemudian menjadi HTTPS untuk menambahkan security. Dan dia juga sebenarnya bisa protokol-protokol lain ya, FTP, WISE, dan segala bisa kita tambahkan. Tapi assuming kita yang ini aja lah ya, HTTP dan HTTP. Kalau kita lihat secara grafik ya seperti ini ya, kita punya sebuah server yang mana di sini kita punya dokumen ya, docs, apps gitu ya. Kemudian ini adalah kliennya, ini mau pakai apa? Mau pakai Firefox atau Chrome ya, boleh-boleh ya. Chrome, Edge, Safari atau apapun ya. Gini dan terhubung ke jaringan ya dengan protokol HTTP atau HTTPS. HTTP jadi ada 3 komponen ya, ini komponen tadi ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, HTTP ini sendiri sebagai awalnya adalah sebuah protokol yang kita sebut protokol request response protocol ya. Jadi protokolnya ini adalah protokol yang apa ya, kita sebutnya apa selain request itu beli putus ya, beli putus. Minta sesuatu dikasih putus, udah. Get me this, kasih udah selesai gitu ya. Jadi ada request dijawab dengan respon selesai. Jadi ini ya oke, kan tadi ya tujuannya kita membuat gini adalah untuk menyederhanakan ya. Protokol ini sederhana ya tujuannya ya. Sederhana dulu kan tadi si konsepnya si Tim Berners-Lee adalah kesederhanaan. Tetapi ini menjadi susah ya karena kalau protokol ini dia seolah-olah dia tidak connection oriented ya, connectionless ya. Karena beli putus tadi ya, kirim berhenti. Udah selesai. Nah, kalau saya pengen melanjutkan lagi, tadi saya yang tadi itu. Wah, nggak ngerti gitu yang tadi maksudnya yang mana? Kan udah beli putus gitu. Nah, ini akan menjadi repot untuk aplikasi-aplikasi yang ada sesinya ya, ada sessionnya. Bagian dari session segala macam. Maka ditambahkan komponen itu yang ya ada tempelan-tempelan nih kalau istilah bahasa Inggrisnya tuh kludgy ya. Kludgy itu apa ya? Kludgy itu ya tempel-tempelan ya, ada tempel-tempelan ini jadi ya sebetulnya nggak bagus ya, tapi yang penting jalan ya. Kalau saya bilang nih solusi bedengan gitu kasih ya. Yang penting kita belum bisa bangun gedungnya gede, kita bedengin dulu supaya orang nggak tahu. Pokoknya keluji ini. Ya, maka muncullah
ada istilah untuk membuatnya menjadi ini, menjadi cookies ya, dan seterusnya itu adalah agar kita punya sesi ya. Nah, protokolnya ini sederhana. Nanti kita lihat dulu ya contohnya protokolnya. Jadi protokolnya adalah kalau si web server ini tadi ya dia bisa menjalankan Apache atau Nginx segala macam. Tapi nanti kita coba dengan sebuah yang sederhana ya. Kemudian dia request respon. Kita coba aja ya. Jadi protokolnya begini ya. Nah, kita coba ya. Bisa nggak kita coba ya? Start ya. Saya stop dulu. Ini sharingnya. Maaf, saya tampilkan dulu. Oke, semoga ini kelihatan. Share term. Oke, ntar saya gedein dulu tempat saya biar agak gede ya termnya. Gitu ya. Nah, inisialnya new tab. Oke ya. Sorry. Oke ya, jadi ini soalnya set. Oke, saya taruh di sini aja lah ya. Jadi saya pura-puranya menjalankan sebuah web server karena Apache berat ya. Saya pakai Python aja, ls apa di sini? Oh iya nih ya. Oke, Python minus ya Python Python minus m modul ya HTTP server. Nah kalau saya jalankan dia gini, dia sebetulnya menjalankan sebuah web server yang jalan di port 8000 ya. Mari kita akses ini dengan menggunakan katakanlah kalau saya pakai links ya, links localhost port 80 ya, bisa nggak gini ya? 8000 sorry. Oh salah ya, salah. Links HTTP. Ya. Nah, jadi dia bisa ngelihat ya. Coba txt ya di percobaannya. Jadi kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat protokolnya, protokol HTTP-nya itu kita pakai program yang namanya Netcat ya. Netcat ini ya sebuah program kecil ya yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi ya. Kita localhost port 8000 ya. Jadi kalau kita lihat ya ini di Python kita ya, nih saya ini kursornya saya taruh di sini ya. Dia connect ke web server kita. Nah, protokolnya si si siapa namanya HTTP itu adalah gini. Ada satu perintahnya nih HTTP get apa? Get misalnya tadi saya lihat apa ya tadi ya? Coba atau apa tadi ya sebentar ya saya lihat. Get ada file namanya coba ya, coba txt ya. Get coba.txt ya, yang file yang mau saya ambil URL-nya ya, resources apa yang mau saya ambil coba.txt di file itu. Protokolnya apa? HTTP versi 1.1. Ada versinya macam-macam. Ini yang sekarang lazim dipakai adalah HTTP versi 1 ya. Nah itu dia ngirim ke sana. Tapi si web server salah satu protokolnya itu dia minta return ya sebenarnya tuh. Ya. Jadi dia get ya. Gitu ya. Dijawab dengan HTTP 10200 which is okay. Simple HTTP server Python ya dan seterusnya ini header dari si HTTP-nya yang mana kalau headernya ini kalau kita baca dengan menggunakan web browser itu nggak kelihatan ya. Ini keluarnya ini percobaan yang teksnya tadi ya. Kita coba lagi misalnya get coba .txt bisa tambahin lagi ya, HTTP 1.1. Kita juga bisa nambahin lagi ya kalau kita ada virtual host ya. Kita local host bisa tambahin lagi ya. X header ini ya, tambahan. Ini ya gitu-gitu aja. Nggak apa-apa juga sih ya. Ya keluarnya sih sama aja gitu ya. Jadi ini bisa yang macam-macam ya. Gitu ya. Jadi ini adalah protokol HTTP yang tadi, yang mana tadi ya? Ya adalah protokol ini tadi ya. Beli putus tadi ya. Jadi kalau kita get something ya kayak get index HTML HTTP 1.1 host localhost nanti dijawab dengan file index HTML. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, saya stop dulu sementara. Saya pause dulu, mana pause dulu. Oke,
Share. Oke, ini sudah ya. Sekarang kita ambil beberapa hal assumption dulu ya. Asumsi nih ya dari sisi kan arsiteknya udah ini, maka kita berbicara tentang asumsi sehingga nanti asumsi-asumsi ini yang mau kita langgar kalau kita bicara tentang attack ya. Ini pertama dari sisi klien ya, dari saya di sisi klien, saya mengambil asumsi bahwa server ya, kalau saya dari sisi klien ini ya, dari saya jadi di sisi yang ini, pen saya, maaf pen saya mana pen merah, oke. Ya jadi saya mulai dari sisi ya, asumsi saya di sisi server di sini, server ini, nah dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi yang mengaku milik server tersebut. Contohnya misalnya WWW-ITB-ACD dimiliki oleh Institut Teknologi Bandung. Ya, contohnya begitu. Sehingga nanti ini kalau kita bicara tentang penyerangan, maka kita langgar asumsi ini. Misalnya kita membuat situs gadungan ya, situs palsu. ITB. Apa? Edu atau itb.net yang mana yang kita atau kita buat ya domainnya namanya www.itb.ac.id ya. Jadi ini adalah situs gadungan ya. Jadi itu asumsi kita disalahkan. Yang kedua, dokumen yang disediakan atau ditampilkan bebas dari virus ya. Jadi nggak ada virusnya atau itikat jahat dari si penyedia webnya tadi ya. Jadi asumsinya gitu. Kemudian server tidak mencatat atau menggunakan informasi tentang pengguna yaitu klien kita secara tidak semestinya. Jadi misalnya kalau kita akses server web itu kan kita sebenarnya dicatat ya, dicatat oh ini Budi Raharjo segala macam, ini masalah privasi. Itulah sebabnya kalau Anda mengakses web itu nanti akan ditanya ya, akan ada ya misalnya web ini akan menggunakan cookies ya, yang saya tadi cerita ya cookies untuk mencatat aksesnya sehingga nanti Anda kalau balik lagi oh ya tadi dulu Anda pernah akses web ini dulu konfigurasinya atau preference Anda seperti ini itu sehingga Anda bisa langsung ke halaman yang berikutnya dan seterusnya gitu ya. Nah ini memang satu hal yang dianggap melanggar privasi jika Anda atau penyedia jasa tidak memberikan informasi itu terhadap user. Jadi si web server harusnya punya privacy policy yang mengatakan bahwa ya kami mencatat akses Anda, tetapi akses Anda hanya kami gunakan untuk melakukan improvement system, tidak kami jualkan, tidak kami jual belikan ya dengan pihak-pihak lain ya. Jadi itu seperti itu. Jadi ininya asumsi kita ya, yang server sana baik-baik. Dan asumsi ini tentu saja ada asumsi-asumsi yang lain, tapi asumsi ini yang nanti kalau kita bicara tentang attacking ini yang kita langgar ya. Itu dari sisi klien. Nah, asumsi dari sisi server atau dari sisi penyedia jasa ya, bahwa pengguna atau klien beritikat baik ya, tidak merusak server atau mengubah isinya. Nah, ini tujuannya bahwa apa ya, dia tidak melakukan hacking, cracking gitu ya. Jadi ya pokoknya pengguna beritikat baik lah. Terus kalau ditanyakan identitas pengguna juga benar gitu ya. Jadi bukan identitas yang palsu. Saya mengataskan nomor lain dengan identitas curian ya. Dari hasil identity theft ya. Jadi ini dari sisi server bahwa ini usernya adalah valid user gitu ya. Terus pengguna hanya mengakses dokumen yang diperkenankan diakses. Misalnya saya Budi sebagai dosen ya hanya boleh mengakses dosen aja, nggak boleh dosen kuliah ini tidak boleh mengakses mata kuliah yang lain gitu misalnya gitu kan ya. Sehingga ini tidak kacau gitu kan ya. Nah ini nanti attack-nya contohnya ya adalah directory traversal yang mana kita naik ke directory yang lain ke directory titik slash titik jadi kita naik ya directory-nya traversing ya. Ini nggak boleh lah harusnya ini ya. Jadi ya nggak boleh begitu ya. Jadi misalnya nggak boleh ngakses CMD.FC gitu ya, cmd.exe juga nggak boleh diakses ya, dan seterusnya ini. Jadi ini tanda-tanda itikat buruk gitu ya. Oke. Itu asumsi server. Asumsi dari kedua pihak, dari klien dan server bahwa jaringan dan komputer bebas dari penyadapan pihak ketiga. Jadi asumsinya bahwa ya klien dan server itu saling berbagi ya hanya klien dan server saja, peer to peer ya. Idealnya begitu. Tapi ini kan kita pakai internet ya. Jadi itu uh, asumsi kita. Informasi yang disampaikan dari server ke pengguna terjamin keutuhannya dan tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga. Ini nanti di sini attack-nya adalah man in the middle attack ya.
Man in the middle attack ya. Jadi ini MITM ini serangannya. Jadi kita asumsinya gitu. Jaringan bebas dari serangan DOS ya, denial of service attack atau distributed DOS, asumsi kita gitu ya. Meskipun ya kalau ini yang terkait-kait di tengah pihak ini kan banyakan jaringan-jaringan ya. Sebetulnya ini lebih ke arah network security ya, sebetulnya lebih bukan arah web security. Tapi karena ini adalah salah satu komponen dari web, maka oke lah ya. Ini kita masukkan menjadi bahasan meskipun ini sebetulnya lebih tepatnya ke network security. Ya. Oke, nah sekarang baru kita bicara itu asumsi-asumsi. Maka kita bicara attack-nya ya. Bagaimana kita melakukan attack? Ya. Berarti yang pertama, server web ya. Server web tadi ya, server web itu menyediakan informasi secara statis dan dinamis ya. Ini tadi ya dengan menggunakan perintah get tadi ya. Get tadi ya. Dengan ini ya. Nah, halaman dinamis itu ada macam-macam caranya. Jadi dengan menggunakan common gateway interface, server side includes, active dan seterusnya nih ya. Hanya cara untuk membuatnya menjadi lebih dinamik ya. Jadi tidak hanya teks yang statik ya. Nah, ini yang ini tuh kalau yang statik ya ini lebih tahan bantingan ya. Karena nggak user tidak memungkinkan user memasukkan atau user memasukkan data ke server ya. Jadi apa yang ada di server ya udahlah gitu ya. Come and get it, that's it gitu ya. Jadi there is no possibility for external users to inject something to the server. Tapi karena kita ingin dinamik ya, maka mulailah ada ini. Jadi gimana caranya? Jadi ini gitu ya. Maka attack-nya ada macam-macam nih. Yang pertama, nah berarti kalau kita bicara tentang security, maka kita mulailah satu-satu ya. Biasanya selalu kalau kita ditanyakan ya keamanan sistem email, keamanan sistem web, maka kita selalu mengarahnya ke CIA, ya, confidentiality, integrity, availability. Hal yang sama nih. Kalau kita bicara tentang server ya, bagaimana attack-nya, maka kita bilang oke, bagaimana kita melakukan attack terhadap aspek confidentiality-nya dulu, kerahasiaannya. Maka attack-nya adalah diarahkan untuk mengambil data, akses yang tidak boleh, dan seterusnya. Contohnya account takeover. Jadi kita melakukan attack terhadap, nah ini terhadap macam-macam ya. Terhadap ini bisa terhadap sistem operasinya, ya, sistem operasinya, OS yang ada di bawahnya, atau kalau kita di situ ada aplikasinya di atas webnya itu ya, maka ini adalah aplikasinya ya. Jadi account aplikasi. Jadi account takeover diambil alih. Nah, setelah diambil alih, tentu saja tergantung akunnya itu ya. Oh, ini akunnya akun gas, user biasa. Bisakah kita melakukan eskalasi ya, sehingga bisa menjadi admin. Tujuannya kalau sudah admin, ya kita bisa mengambil file kemana-mana ya. Jadi tujuannya memang yang penting masuk dulu ke sistem, ya. Kemudian mulailah kita bisa eskalasi, bisa nggak kita ngambil data, ya data yang kita ambil, download, kemudian disebarkan ke tempat yang lain. Ini istilahnya exfiltration ya, exfiltration ya. Jadi ini mengambil data, kita sebarkan ke tempat yang lainnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi mulailah ini kita bicara kebocoran data ya. Yang kita bicara ini kebocoran data. Kebocoran data ya. Oke. Nah, kebocoran data itu satu hal ya, kebocoran data di ini kemudian kita taruhlah di mana-mana ya, tempat pastebin atau kita umumkan di Reddit segala macam ya tentang kebocoran data. Atau setelah kita bisa masuk ke situ, maka webnya, tampilan webnya kita ubah ya. Jadi webnya itu kita ubah, yang ini kita sebut istilahnya ya deface ya. Deface karena wajahnya diubah ya, deface. Nah kemudian ini diumumkan bahwa oh web server ini atau web ini kena hack ya. Yang orang-orang bilang kena hack itu ya itulah defacing ya. Nah situs-situs yang di deface ini dikoleksi oleh beberapa pihak ya. Misalnya di Alda, Zone Age, ini tempat-tempat untuk melakukan koleksi ya, koleksi situs-situs yang kena deface. Jadi itulah untuk menunjukkan bahwa oh iya ada situs kita kena deface atau enggak ya di sana. Ya. Nah, tapi ini adalah melakukan attack-nya kalau kita melakukannya lewat user account ya, maksudnya account takeover baru kita. Tapi bisa juga attack-nya tidak kita mengambil take over account, tapi kita menyisipkan sesuatu sehingga si server webnya itu tadi ya bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Nah ini kita menyisipkan malware. Gimana pun ya caranya ya menyisipkan malware atau trojan. Nah ini sehingga server dapat diakses dari remote.
Ya, ini biasanya orang bilang remote code execution. Ya, jadi menyisipkan malware. Gimana cara menyisipkan malwarenya? Nah, ini misalnya ya, saya tambahkan aja ya. Misalnya malware dilakukan dengan cara gimana? Dilakukan dengan misalnya apa ya? Melalui aplikasi ya atau OS yang rentan ya. Misalnya ada versi lama gitu ya, versi lama yang kemudian belum diupdate ya. Misalnya, sistemnya menggunakan WordPress yang belum diupdate ya, maka disisipkanlah ini si malware-nya tadi ya, dengan itu ya tadi ya. Sorry, pakainya ini aja. Oke, pen merah. Oke ya. Ya, jadi dengan aplikasi atau OS yang rentan disisipkan trojannya bisa dilakukan bisa dikendalikan lewat remote code execution. Jadi kita nggak perlu login ke sistem itu, tetapi kita bisa melakukannya dari jarak jauh. Nah, ini bisa melakukan hal-hal yang di atas. Jadi kita bisa mengambil file ya, bisa mengubah situs webnya ya. Jadi melakukan hal-hal yang di atas ya. Ya. Ini kalau kita levelnya kita misalnya mau menyisipkan di level sistem operasi. Tapi bisa juga kita melakukan injection terhadap database karena biasanya application web itu sekarang sudah berbasis di belakangnya ada some kind of database dan database-nya yang banyak digunakan adalah database yang berbasis SQL ya atau SQL ya. Maka mulailah kita bisa bicara tentang bagaimana kita melakukan menginjeksi perintah-perintah SQL ke dalam aplikasinya itu sehingga dapat mengambil data dari database ya atau juga mengubah data dari database. Ini dilakukan dengan berbagai injection. Jadi ini adalah SQL injection. Nah, ini sebetulnya sudah nyerempet-nyerempet ya. Ini adalah application sebetulnya ya. Tapi ini application-nya adalah application yang berbasis web ya. Berbasis web. Jadi web based application. Jadi oke lah dimasukkan dari sini ya meskipun ini application security tapi karena webnya ini adalah application-nya adalah berbasis web maka ini adalah menjadi bagian dari security-nya web ya. Ada hal-hal lain web server juga kadang digunakan tunneling untuk keluar sehingga ini juga bisa membocorkan data ya. Ini ceritanya sudah jarang dilakukan tapi masih bisa lah. Jadi kalau kita pakai web misalnya kita tidak boleh akses keluar ya, nggak boleh akses keluar karena membocorkan data, ya sudah kita web servernya itu kita gunakan untuk tunneling. Jadi kita membuat aplikasi di dalam ya, yang mana aplikasi di dalam dengan luar itu saling berkomunikasi, exchange data bolak-balik. Jadi ini webnya digunakan sebagai kayak tunneling untuk kayak VPN gitu ya, tapi kita tunneling ya. Kayak dulu di beberapa tempat web user tidak boleh akses keluar kecuali web. Nah, si user ini mau main game misalnya. Wah, gamenya ditunnel lewat web server ya. Atau usernya tidak bisa melakukan remote shell-nya lewat web server. Ini jadi kalau kita bicara aspek ceknya, aspek confidentiality terhadap server. Nah, maka kita bicara satu lagi, mulai bicara I ya, kan tadi ya C, I, A ya. Nah, sekarang masalah integrity. I-nya adalah integrity. Bagaimana sistem web itu integritasnya kita serang. Ya, salah satu contohnya adalah menyisipkan ransomware ya. Ransomware kita sisipkan ke dalam web server, kemudian mengubah data atau umumnya adalah berkas ya di dalam web server dengan menambahkan password. Jadi berkas-berkas itu di password, setelah di password dia minta tebusan. Itulah sebabnya maka di sini disebutnya ransom ya. Kayak ransomware ya, ransomware. Karena ini sama ya, orang yang melakukan blackmail memeras itu ransom ya. Jadi ini sebabnya pakai ransomware. Awalnya sih ransomware tuh hanya gini aja ya, mengubah berkas dengan menambahkan password, kemudian minta tebusan. Tetapi sekarang ransomware yang sekarang ini dia sebelum mengubah berkas ini, berkas itu di-download dulu ya, mengambil data atau berkasnya ini di-download dulu ya. Kemudian nanti berkasnya ini ditaruh tadi ya di publik. Jadi dia ini ada dua hal serangannya. Yang pertama adalah mengubah berkas, yang pertama ambil data dulu, yang kedua mengubah berkas. Jadi sekarang kalau orang bilang ransomware ini double whammy. Kalau dulu hanya mengubah berkas, minta tebusan ya.
Kalau tebusannya nggak dikasih, awas loh, tebusannya nggak dibayar, maka data kamu saya bocorkan. Jadi dia sekarang ini ada dua ya yang data ini dibocorkan. Jadi dia tak password, minta duit dulu, kalau nggak dikasih datanya dibocorkan. Kalau dulu hanya satu aja. Kemudian bisa juga melakukan injection ya, ini dengan mengubah database kayak tadi ya, SQL injection ya, sehingga transaksi-transaksi bisa diubah ya, mau dilakukan injectionnya gitu ya, atau melakukannya dengan MITM ya, man in the middle attack, sehingga database-nya, maaf, transaksi di tengah jalan diubah ya. Nah ini biasanya lagi-lagi tadi terkait dengan aplikasi security ya, man in the middle attack. Oke. A-nya availability. Nah, berarti ini adalah bagaimana kita meniadakan apa namanya layanan ya. Maka ini bagaimana ya, ini pokoknya denial of service ya. Intinya service-nya ini di-deny. Macam-macam caranya. Yang pada prinsipnya adalah bagaimana kita menghabiskan resources ke server gitu ya. Menghabiskan resources ke server, yang resources servernya habis atau jaringannya habis, atau kita cari ya, misalnya oh dia kalau request ke database itu dia menghabiskan CPU ya, menghabiskan resources. Misalnya cari CPU yang apa yang yang paling banyak melakukan CPU. Nah, itulah yang kita request ya. Jadi database-nya select bintang select from apa ya tabelnya gitu ya, where user sama dengan bintang misalnya ya, itu nanti dia select semua sehingga habis disknya atau habis CPU-nya gitu ya. Nah ini yang kita lihat, oke bisa nggak kita melakukan request itu ya sehingga habis resource-nya. Tujuannya adalah supaya server kehabisan resources baik secara server ataupun nanti jaringan ini. Ya. Nah, yang low risk attack ini, atau kalau saya dulu sebutnya namanya session hawk, itu bisa seperti ini sebentar ya. Yang ini saya oke, lanjutkan lagi adalah, nah sekarang tadi udah server ya, sekarang kita ke jaringan dulu baru nanti ke klien. Berarti kita jaringan sama, kita CIA gitu ya. Nah, jadi misalnya C-nya adalah menyadap akses web, misalnya ada aplikasi yang namanya URL snarf, tapi ini aplikasi ini kayaknya udah nggak jalan lagi ya. Ini karena bagian dari paket dsniff yang udah nggak diport lagi sama orang-orang ini, karena banyak attack-attacknya ini paket dari dsniff ya. eh, jadi melihat akses URL yang diakses, ini masalah privacy. Jadi kita pasang aja URL snarf gitu ya. Jadi dia tuh memantau port 80 sebetulnya, port 80, kemudian dia tampilkan URL apa saja. Ini sebetulnya kalau kita melakukannya dengan TCP DAM juga bisa lah ya, sebenarnya dengan melakukan TCP DAM, kita melakukan jaringan, kita lihat siapa saja yang melakukan akses ke port 80 misalnya. Tapi kalau TCP dump ini kan terlalu raw ya, kalau URL snarf ini sudah diformatkan jadi URL gitu. Ini menjadi masalah privacy. Tentu saja yang bisa dilihat adalah akses-akses yang tidak pakai encryption ya. Nah, begitu kita menggunakan diproteksi dengan HTTPS ya, SSL atau TLS, maka ini sudah nggak bisa lagi ya URL snarf. Jadi ini masalah confidentiality. Yang ini masalah A. Masalah I juga ada ya. I itu adalah tadi ya, MITM, man in the middle attack ya. Maksudnya kita tambahkan lagi ya. Ini adalah masalah MITM. Sebentar, saya tambahkan aja sekalian di sini nanti. Masalah ini ya, melakukan man in the middle attack ya. Oke. Mengubah data di tengah jalan ya. Nah ini juga bisa nih. Jadi berarti ini adalah aspek C ya. C, ini adalah aspek I ya. Ini adalah aspek A gitu ya. Gitu ya jadi ini ya. Oke, balik lagi. Jadi ini adalah aspek CIA gitu ya. Pengamanan juga ada macam-macam. Ini saya taruhannya di sini, nanti kapan-kapan kita bahas lagi dengan menggunakan web application firewall ya, WAF. Jadi dia sebetulnya memantau apa-apa yang diberikan di URL-nya itu, kemudian dia melihat kalau ada URL-nya ini adalah konten-konten atau perintah di URL-nya itu adalah yang berbahaya, maka dia akan ya akan sebenarnya akan mendinai ya akses ke web server kita ya. Jadi tambahin di depannya web gitu ya.
Jadi layernya bukan firewall yang di layer network, tapi ini layernya adalah layer web ya, biasa. Sebentar nih saya udah share kamu ya, udah. Oke ya, jadi sebentar, saya balik lagi, share lagi, mana share-nya? Oke, ya jadi jaringan. Nah, klien juga sama, kita ini saya skip aja lagi ya. Ini HTTP access, SSL. Nah, tadi kalau kita sebetulnya man in the middle attack, akses web segala macam itu kan karena protokol HTTP itu sangat sederhana dan dia plain ya teksnya. Maka mulailah kita tambahkan bagaimana kalau kita tambahkan encryption sehingga dari segi aplikasi di dalam webnya itu nggak berubah, networknya ya. Jadi kita seolah-olah kalau kita bicarakan pipe-nya tuh pipanya yang kita amankan ya. Pipe-nya itu bukan di layer aplikasi di atasnya tapi pipe-nya. Sehingga orang-orang nggak mengubah apa-apa selama network yang kita amankan ya. Jadi intinya adalah mengembangkan SSL ya untuk menambahkan enkripsi di sisi network. Ya ini awalnya memang dikembangkan oleh Netscape, tapi kemudian akhir-akhirnya dikembangkan juga OpenSSL sehingga mulai banyak digunakan banyak orang. Rasanya udah saya sebutkan ya sebelumnya yang gimana tentang itunya tadi ya, sertifikatnya, HTTPS ya, ini udah pernah saya sebutkan. Jadi saya ini ya, skip saja ya. Uh, Web juga kadang digunakan oleh orang untuk mencari informasi ya. Jadi kalau kita tadi pakai menggunakan Netcat atau Telnet kan bisa kelihatan tadi ya web servernya versinya apa gitu ya. Jadi bisa oh iya, ya ternyata Apache versi ini di server Ubuntu versi yang lawas ya. Oh berarti orang bisa menggunakan ini untuk menjadi bagian dari casing the join ya. Untuk menjadi bagian dari mencari tahu target ya. Nah biasanya kita juga bisa mengubah konfigurasi si server gitu ya. Jadi servernya apa? Servernya kita ganti-ganti. Jadi namanya misalnya ini Apache, kita bilang servernya Budi Raharjo web server. Apa sih Budi Raharjo web server ya? Nggak ada tuh kayaknya gitu ya. Ya bisa gitu. CGI ini udah jarang ya, tapi saya skip aja ya. Jadi ini adalah Common Gateway Interface ya. Tadi bagaimana kita bisa menjalankan script di server, yang mana ini di abuse lah ya. Ini saya skip ya. Bagian-bagian terakhir dari server, nah ini web dan SQL lebih cepatnya lagi nanti ini sebetulnya karena sekarang web itu umumnya sekarang web digunakan sebagai bagian dari aplikasi ya. Tadi kan kita lihat dari segi filosofinya kan ya, kita mau centralize lagi, webnya di tengah, maaf di webnya di pusat, aplikasi kita pasang di web, maka kita bicara tentang bagaimana mengembangkan aplikasi berbagai web. Maka ini sebetulnya menjadi bagian dari application security ya. Nah, bagian dari ini adalah bagaimana kita mengamankan aplikasi yang berbasis web yang mana di belakangnya seringkali menggunakan database yang berbasis SQL ya. Bagaimana kita bisa melakukan attack. Nanti ini kita bahas terpisah lagi ya, lebih spesifiknya lagi tentang ini. Oke ya. Server sudah, jaringan sudah, bagaimana dengan sisi kliennya? Nah sama juga ya, sebetulnya kita juga bisa melakukan dengan CIA gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengambil data dari sisi kliennya. Jadi kalau tadi yang server-server yang di-attack, sekarang kita klien yang di-attack ya. Bagaimana kita si klien kita atau web browsing kita atau web browser kita dicuri datanya. Tadi misalnya kita bisa injekkan cookies, bisakah kita injekkan cookies? Atau bisakah kita membuat add-ons, plugin-plugin yang nggak benar, sehingga kalau kita pasang, sebetulnya ketika kita browsing, datanya kita itu diambil kemana-mana. Bisakah kita melakukan menginjeksikan script-script ke dalam browser kita? Atau kalau ada orang yang pengen nakal juga bisa nggak ya kita menyisipkan malware ya ke dalam sistem kita ya. Jadi ini adalah attack-attack seperti itu. Nah, kalau dulu web ini mulailah belum ada panduan ya. Kalau kita bicara web ini belum ada panduannya karena tadi webnya ya digunakan hanya sebagai panduan sebagai sistem untuk serving text pages dan lain sebagainya. Maka kedepannya mulai banyak aplikasi-aplikasi yang berbasis web.
mulailah muncul grup yang namanya OWASP. OWASP ini adalah Open Web Application Security Project. Yang mana ini tujuannya adalah memberikan panduan bagaimana kalau kita bagaimana kalau kita mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis web. Apa saja yang harus kita waspadai. Yang dilakukan oleh OWASP ini adalah membuat top 10 list ya. Jadi top 10 security risk. Jadi dia berbasis pada risiko ya, risk. Ya, dia memantau tren-tren yang banyak terjadi, maka daripada kita fokusnya kemana-mana gitu, maka difokuskan. Difokuskan ya, kali ini pada masa ini akan banyak aplikasi-aplikasi berbasis web, masalahnya itu yang paling banyak apa? Nah, maka UAS ini diperbarui secara berkala, misalnya di tahun 2017 ya, di dalam 2017 ini ada daftar ya, daftar eh, apa saja yang paling sering terjadi. Nah, misalnya ini injection ya. Berarti zaman tahun 2017 SQL injection, all kind of injection itu nomor satu ya. Kemudian yang kedua adalah broken authentication. Nah, yang ketiga baru dan seterusnya terusnya gitu ya. Jadi ini top 10-nya gitu. Nah, kalau dilihat ya, tahun 2021 ada hal yang baru gitu ya. Yang baru ya. Broken access control nih malah yang lebih lebih banyak ya, yang kalau dilihat ada perubahan-perubahannya dan seterusnya gitu ya. Jadi setiap tahun kita bisa melihat apa yang paling sering paling 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 sering terjadi gitu ya. Nah, selain selain top 10 risk-nya ini juga ditunjukkan juga bagaimana contoh-contoh contoh-contoh yang disebut misalnya katakanlah injection. Injection itu contohnya apa aja? Oh, SQL injection. Contohnya adalah ini, scriptnya adalah kayak gini dan seterusnya gitu ya. Jadi ada proof of concept-nya ya, ada untuk menunjukkan seperti ini. Bahkan ada tools-tools yang dapat digunakan untuk menguji apakah web application yang kita deploy atau kita cek itu memiliki masalah terhadap ini enggak, terhadap masalah A01, 02 dan seterusnya gitu. Jadi ini paling enggak adanya OWASP ini adalah membantu kita memberikan guidelines ya kalau kita ingin mengevaluasi keamanan yang aplikasi berbasis web. Kalau aplikasi yang bukan berbasis web ada lagi ya, tapi ini OWASP ini berbasis web. Di berikutnya lagi OWASP ini juga membuat panduan lagi nanti adalah yang namanya OWASP untuk mobile ya. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang berbasis mobile, si OWASP ini juga membuat panduan nih. Kalau ini yang pure web, ya nanti mobile dia juga membuat OWASP web. Ya. Gitu ya. Nah, jadi yang terakhir, web masih merupakan menjadi salah satu aplikasi utama di internet ya. Dan juga kalau kita bilang intranet ya. Eh, Tentu saja web punya banyak sekali manfaat, tetapi masih banyak keamanan ya, baik dari sisi server maupun sisi klien dan juga jaringan tentunya gitu ya. Nah, sekarang ini untuk melihat masalah keamanannya ini, kalau yang saya tunjukkan tadi ya banyak yang dilakukan secara manual kan tadi ya. Nah, sekarang mulai banyak tools-tools yang membantu kita untuk mengevaluasi dengan kacamata atau dengan cara ya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh OWASP, melihat risikonya tadi ya, yang mana yang paling berisiko, nah muncullah tools-tools yang tadi untuk melakukan proses pengujian. Kayak misalnya ada tools untuk melakukan tadi injection ya, ada mulai muncullah burp suite ya, terus ada macam-macam tools lagi yang bisa bantu kita untuk mengotomatisasi proses pengujian. Gitu. Demikianlah tentang web security. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita selesaikan kuliah pagi ini.